Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwasil qira'atana min kitab Fiqh al-Asma'il Husna li Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Wasalna ila safat 60 halaman 60. Baik. Kita masih di pembahasan tentang anna asma'ullahi ghairu mahsuratin bi'adadin muayyan. Kita masih pembahasan tentang bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas dalam angka-angka tertentu. Bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dibatasi dalam jumlah sekian dan sekian. Baik. Dalilnya sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Dan sekarang kita masih membahas tentang penjelasan hadis Abi Hurairah, di mana di hadis Abi Hurairah dikatakan bahwasanya barang siapa yang menghitung 99 nama dari nama-nama Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, kita baca di sini penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, was-shawabul ladzi alaihi jumhurul ulama'i. Dan yang benar dari pendapat yang dipegang oleh jumhurul ulama, anna qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, bahwasanya Allah memiliki 99 nama, man ahsaha dakhalal jannata, barang siapa yang menghitungnya masuk ke dalam surga. Ma'nahu anna man ahsa tis'ata wa tis'ina min asma'ihi dakhalal jannah. Maknanya bahwasanya barang siapa yang menghitung 99 ini, ya perhatikan sini menggunakan alif lam ma'rifah. Ya, kalau tadi nakirah, suara ma'rifah. Jadi jelas bedanya di sini. Alif lam al-mu'arifah di sini. Maknanya bahwasanya barang siapa yang menghitung 99 ini saja, ya, dari nama-namanya, dakhal jannah. 99 ini dapat dari mana? Dapat dari ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis. Laisa muraduhu annahu laisa lahu illa tis'a wa tis'una isman. Tetapi jangan dipahami, bukan maksudnya bahwasanya Allah tidak memiliki selain 99 nama ini. Fa innahu fil haditsil akhar, karena Allah sebut, Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Hatim dalam sahih mereka, ya. As'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba ghammi wa hammi. Ini sudah kita bahas kemarin. Wa thabata fi sahih, telah tetap di dalam hadis, di dalam kitab sahih. Kalau ada pakai tanda begini, tanda qausain, tanda dua kurung, ini berarti maksudnya kitabnya. Tapi kalau tanpa tanda ini berarti maksudnya dalam hadis sahih. Ya, jelas ya. Dalam sahih, maksudnya sahih, ada catatan kakinya di sini. Dalam Sahih Bukhari, ya, Sahih Muslim, sebutkan di pertemuan sebelumnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi, bahwasanya Nabi SAW bersabda atau mengucapkan dalam sujud beliau, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la usi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Ini juga sudah kita bahas di sini. Fa akhbaru annahu sallallahu alaihi wasallam la yusi thana'an 'alai. Melalui hadis ini Nabi SAW mengabarkan bahwasanya beliau tidak menghitung jumlah pujiannya kepada Allah. Walau ahsa jami'a asma'ihi, seandainya Nabi menghitung atau membatasi pujian kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan membatasi sifat-sifatnya semuanya. Maka Nabi akan menghitung pasti semua nama-nama itu. Fakana yuhsi tsana alaihi. Nabi SAW yuhsi tsana alaihi, ya. Li'anna sifatahu innama yu'abbiru anha bi asma'ihi, karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ditabirkan dengan nama-namanya. Karena nama-nama Allah mengandung sifat, sebagaimana kaidah yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik. Wa bihadza yu'lam, mabnil majhul di sini karena fa'il yang enggak ada. Dari sini diketahui bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala laisat mahsuratun fi adadin muayyanin, ya, tidak terbatas dalam angka tertentu. Bal inna asma Allahi al-husna al-madhkurata fil Qur'anil Karim. Bahkan sesungguhnya nama-nama Allah yang husna al-madhkurah yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam
atau disebutkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisat mahsuratan fi hadzal adadil madhkuri fil hadits. Tidak terbatas dalam angka yang disebutkan di dalam hadis tadi, yaitu angka 99. Wa inna sara amrihi kama taqaddama. Akan tapi maksud dari perkataan tadi di dalam hadis itu, angka 99 itu adalah ad-dilalatu ala anna lillahi tis'atun wa tis'ina isman min sya'niha anna man ahsaha dakhala jannah. Ini pengulangan dari pertemuan sebelumnya ini ya. Bahwasanya Allah memiliki 99 nama, barang siapa di antara keadaan 99 nama ini, konsekuensi dari 99 nama ini, barang siapa yang menghitungnya dia akan masuk ke dalam surga. Tidak menafikan bahwasanya Allah masih memiliki nama-nama yang lain. Ya, walidha qarrara ahlul ilmi rahimahumullah. Oleh karena itu, ahlul ilmi, para ulama menetapkan annal asma'al waridata fil Qur'an, bahwasanya nama-nama yang ada di dalam Al-Qur'an was sunnah dalam hadis tazidu ala hadzal adad, lebih dari jumlah ini, lebih dari angka 99 itu. Kalau kita kumpulkan semua nama yang ada dalam Al-Qur'an dari Ar-Rahman Ar-Rahim sampai ayat terakhir dalam Al-Qur'an, maka kita dapati jumlahnya lebih dari 99, lebih dari 99 jumlahnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa in qila la tad'u illa bismillahu dzukira fil kitabi was sunnah. Ya. Kalau seandainya ada yang mengatakan la tad'u, jangan berdoa kecuali dengan nama dari nama-nama Allah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, qila hadza aktsar min 99. Maka kita katakan jumlahnya ini lebih dari 99. Ya. Jadi bukan berarti nggak boleh berdoa dengan selain 99 ini, boleh. Yang penting ada dalil yang mendasarinya, jangan buat-buat. Ya. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini simpulannya, fa inna man jama'a min ahli ilmi, min jam'i ahli ilmi, ya, 99 isman min asma'illah. Man jama'a ya, man. Fa inna man jama'a, maka sungguhnya barang siapa yang menghitung angka 99 nama dari nama-nama Allah dari kalangan para ulama, wa jama'a ghairuhu asma'an ukhra, ghairuhu ya fa'il dari jamaah. Ya. Dan ada juga para ulama yang lain yang mengumpulkan sama 99 nama juga, hanya saja nama-namanya berbeda. Ada nama-nama yang tidak ada dalam yang dikumpulkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Fatawafaqa fi ba'diha. Sebagian ulama ini mereka sependapat dalam beberapa nama. Wakhtalafa fi ba'din. Akan tapi mereka berselisih pendapat dalam sebagian nama yang lain. Ya, ada yang mengatakan misalkan Al-Maula itu nama dari nama-nama Allah. Ya, itu perkataan sebagian ulama. Ulama yang lain mengatakan enggak, Al-Maula bukan termasuk nama dari nama-nama Allah. Tapi mereka berdua sama-sama mengumpulkan 99 nama. Maka perselisihan dan kesamaan mereka dalam beberapa nama ini la ya'ni dzalika anna makhtalafa fihi ba'duhu laysa min asma'illah. Bukan berarti yang mereka perselisihkan misalkan Al-Maula itu bukan termasuk nama dari nama-nama Allah. Ditajawuzi dzalika 99, karena kalau kita masukkan Al-Maula misalkan kita anggap sebagai nama dari nama-nama Allah, tentu berarti jumlahnya lebih dari 99, 100 berarti dan seterusnya. Nah, berarti jumlahnya lebih dari 99. Jadi bukan seperti itu maksudnya. Bukan berarti bahwasanya nama yang diperselisihkan oleh para ulama bukan termasuk nama-nama Allah. Karena kalau kita terima nanti konsekuensinya jumlahnya lebih dari 59. Misalkan ada yang mengatakan seperti itu. Ini pendapat yang keliru. Baik. Bal qad yakunu ma jama'ahu kullahu min asma'illah. Bahkan bisa jadi, nah, perhatikan qad ketemu fil mudhari. Bahkan bisa jadi apa yang dikumpulkan oleh dua ulama tadi, misalkan ulama A sama ulama B. Ulama A mengumpulkan 99 nama, ulama B mengumpulkan 99 nama. Hanya saja ada beberapa nama yang dikumpulkan oleh ulama B yang tidak ada pada yang dikumpulkan oleh ulama A. Ya. Baik. Bahkan kita katakan bisa jadi apa yang dikumpulkan oleh dua ulama itu semuanya itu merupakan nama dari nama-nama Allah. Wa in tajawazat tis'ata wa tis'in, meskipun lebih dari 99. Tajawaz artinya melampaui. Ya. Meskipun jumlahnya melampaui 99. Wa ala kullin, maka simpulannya fal ibratu fi sihhati dzalika al ismu, patokan ya. Ibrah itu maksudnya patokannya di sini ya.
Patokan atau dalil dalam hal ini fi sihhati dzalika al-ism wa thubutuhu qiyamud dalil alaihi minal kitab was sunnah. Patokan kita dalam masalah benar apa tidak dalam penetapan namanya adalah thubutu qiyamud dalil alaihi. Ini patokan kita. Ya, qiyamud dalil alaihi minal kitab was sunnah. Adanya dalil yang mendukung berdirinya nama tersebut dari Al-Quran atau dari sunnah. Nah, kalau ada dalil, maka itu merupakan nama dari nama-nama Allah. Kalau nggak ada, maka kita katakan bisa jadi nama-nama termasuk nama Allah. Ya, bisa jadi kita katakan. Ya, karena nama-nama Allah sebagaimana kita sebutkan di pertemuan sebelumnya ada 3 macam itu. Baik. Wa idza tabayyana khata'u qawla wa idza tabayyana. Kalau begitu, tabayyana menjadi jelas. Khata'u kesalahan qauli man hasra asma Allahi fi 99 isman. Maka dari sini jelas kesalahan perkataan dari sebagian orang yang membatasi nama-nama Allah dalam 99 nama saja. Binaan ala fahmin khati'in lil hadis. Kenapa mereka mengatakan Allah memiliki 99 nama? Pendapat mereka itu, perkataan mereka tersebut dibangun karena kesalahan dalam memahami hadis tadi. Fa inna qawla man qala. Sesungguhnya perkataan orang yang mengatakan innaha salasumiyah, ada yang mengatakan 300, au alf, ada yang mengatakan 1000, au arba'atu alaf, ada yang mengatakan 4000, au ghairu dzalika minal arqam fa khata'uhu zahirun. Ya, atau ada yang mengatakan angka-angka yang lain, ada yang mengatakan 1500, ada yang mengatakan 365 dan seterusnya. Fa khata'uhu zahir, maka kesalahan di sini kesalahan yang jelas sekali. Ya. Li'annahu qaulun 'arin 'anil bayyinati. Karena itu adalah perkataan yang 'arin, yang kosong, yang khalin 'anil bayyinah. Yang kosong dari bukti. Al-bayyinah artinya bukti, burhan. Wa kalamun mujarrad, ya, hanya perkataan doang, kalam faqat, ya, mujarrad doang artinya toh saja. La dalila alaihi wala burhan, enggak ada dalil, enggak ada burhannya, ya, enggak ada dalil dan tidak ada burhan buktinya. Allah Ta'ala yaqul wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jangan katakan kepada Allah dengan hal-hal yang kalian tidak ketahui. Wa yaqulu wa la taqfu ma laysa laka bi'ilm. Allah katakan ada larangan untuk mengatakan perkataan tanpa didasari oleh ilmu, apalagi ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita berhati-hati dalam hal tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.